Rumah ini hasil ritual pesugihan. Cerita nyata dari seorang followers yang tidak mau disebutkan namanya. Beliau keturunan Cina Bali. Keluarga beliau sudah lama di Bali. Namanya Ko Andi dan istrinya bernama Feni. Ko Andi mempunyai dua orang anak. Salah satunya berusia 5 tahun yang bernama Luffy, dan yang pertama berusia 11 tahun namanya Gita. By the way, ini nama samaran. Mereka pindah dari daerah KLK dan menyewa rumah tinggal di daerah JBR sekitar tahun 2013. Dikarenakan Ko Andi harus bertugas di salah satu kantor yang ada di JBR. Setibanya mereka di rumah baru, Ko Andi dan keluarga langsung bersih-bersih sambil menata kamar mereka masing-masing. Ketika memasuki rumahnya ini, kalian akan disuguhkan dengan pohon-pohon yang rindang yang ada di halaman depan. Terus ada garase serta satu atap rumah, dan belakangnya itu ada halaman sempit serta ada gudang kecil di pojokan rumahnya. Cuma yang bikin aneh adalah pemilik rumah tidak mengizinkan Ko Andi untuk membuka gudang kecil tersebut. Konon dikarenakan kunci gudang itu hilang. Selesai berberes, Ko Andi membuat kopi dan menikmati suasana baru ala pedesaan. Malam pun tiba. Ko Andi dan keluarga duduk di meja makan sambil menonton TV dan menikmati makan malam. Tiba-tiba keran air kamar mandinya bocor. Sesegera Ko Andi langsung mematikan aliran air dan memperbaiki keran tersebut. Malam itu pun dilewati dengan sangat nyaman, ujar Ko Andi. Seminggu di sana sangat betah sekali. Cuma ketika hari Minggu, istrinya berbelanja di warung yang ada di pinggir jalan di sebelah rumahnya. Pemilik warung pun berkata, "Hati-hati Bu, nyaman di sana. Sudah banyak yang nawar, akhirnya batal. Mungkin karena sesuatu." ucap pemilik warung tersebut. Saat itu Cik Feni langsung berpikir, apa ada yang aneh ya? Perasaan semuanya biasa saja, sebut Feni di dalam hatinya. Pesan dari pemilik warung itu disampaikan ke Ko Andi. Ko Andi pun tidak menanggapi dengan serius. Biasa, di desa ada orang baru ya pasti sedikit agak sinis, ucap Ko Andi ke istrinya. Tapi saat malam tiba, ketika itu Luffy dan Gita lagi bermain di kamar mereka. Mereka sekamar berdua, dan tiba-tiba ada suara yang menggedor jendela kamar mereka. Teriaklah Luffy dan Gita. Teriakan itu didengar oleh Ko Andi dan Feni. Mereka langsung menenangkan anak-anaknya dan mengecek ke arah jendela, dan didapati ada bangkai kucing putih. Seperti ada yang melempar bangkai kucing ini ke arah jendela kamar anak-anaknya. Saat itu juga bangkai kucing itu dikubur di halaman belakang tepat sebelah gudang kecil tersebut. Dan saat Ko Andi mengubur bangkai itu sendiri, dia mendengar ada bunyi seperti anak kecil lagi bermain di gudang kecil itu. Ko Andi pun mencari celah untuk mengintip, tapi tidak ada celah sama sekali di ruangan itu. Benar-benar rapat sekali. Karena penasaran, diketoklah pintu itu sama Ko Andi. Tiba-tiba suara yang tadi berisik langsung terdiam dan menghilang. Ko Andi segera berlari ke kamarnya dan berusaha menenangkan pikirannya. Ko Andi tidak bercerita ke anak dan istrinya agar mereka tidak ketakutan. Keesokan harinya, Ko Andi mencari alat untuk membuka gudang tersebut. Ketika didapati, Ko Andi perlahan-lahan membuka gudang itu dengan alat bantu. Saya rusak saja pintunya. Nanti saya ganti lagi, soalnya saya penasaran, ucap Ko Andi. Ketika itu Ko Andi membuka pintu, istrinya pun datang dan terkejut. "Pak, kenapa dibuka? Kan tidak dikasih Pak. Nanti kita bisa kena masalah." Ucap Feni ke suaminya itu. Aku ingin lihat Bu, apa sebenarnya ada di dalam. Nanti aku perbaiki lagi, jawab Ko Andi. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Ko Andi pun mengecek ke dalam
bersama istrinya. Dilihat ada benda seperti peti yang terkunci serta ada alat-alat persembahyangan. Tapi itu barangnya sudah kusam dan ada tempat lilin serta wadah air dan juga ada kaca di dalam sana. Mereka pun menutup lagi pintunya dan membelikan gembok kunci yang baru. Malam pun tiba. Feni ketika itu lagi di toilet. Pintunya digedor. Ketika dicek tidak ada siapa-siapa. Lalu Ko Andi di kamarnya kembali mendengar suara anak kecil, tetapi sekarang ada di dalam ruang tamu mereka. 3 anak kecil. Dan perlahan diintip oleh Ko Andi. Benar saja, anak-anak itu telanjang. Kepalanya aneh dan jorok sekali. Mereka seperti anak-anak yang tidak mandi selama bertahun-tahun. Gemeterlah si Ko Andi. Dengan gugup, Ko Andi lantas menghidupkan lampu kamar tamu itu. Begitu dihidupkan, anak-anak yang tadi di sana menghilang. Dan tiba-tiba kedua anaknya yang di kamar, Luffy dan Gita, teriak. Mereka melihat ada sosok hitam besar berdiri di pojokan kamarnya. Ketika disamperin oleh Feni dan Ko Andi, sosok itu sudah tidak ada. Malam itu benar-benar mencekam. Mereka tidur bersama di ruang tamu. Dan keesokan harinya, Ko Andi pun dan keluarga langsung mencari bantuan orang pintar. Dan diberilah jawaban bahwa rumah itu adalah hasil pelihara tuyul dan pesugihan. Mereka pun kembali ke rumah guna untuk bersiap-siap serta berniat untuk pindah tempat tinggal. Saat Feni membeli perbekalan di warung depan, tiba-tiba pemilik warung itu pun berkata lagi, Bu, saya bukan gimana. Saya senang punya tetangga baru. Tapi kasihan ibu sama bapak. Pindah saja dari sini. Tempat ini hasil pesugihan. Seperti ada sesuatu yang ditanam dulu di sini. Dan mereka sekarang hidup lagi. Perkataan pemilik warung itu dijawab sama Feni. Terima kasih Bu. Saya mau pindah memang. Sekarang lagi siap-siap. Dari 2 hari yang lalu ada kejadian aneh terus Bu. Tadi orang pintar juga berkata demikian. Dan tiba-tiba saja pemilik rumah itu datang karena mengetahui Ko Andi mau pindah. Ketika pemilik rumah itu datang, dia marah dan membentak Ko Andi. Gara-gara kamu membuka pintu ini, semuanya jadi sial. Ini kamu yang rusak kan pintunya? Sudah aku bilang jangan dibuka. Tidak tahu sopan santun. Pergi kalian dari sini. Diusirlah mereka oleh pemilik rumah. Mereka pun pindah dan mencari kos sementara di kota JBR. Jadi ketika ada tanaman, pendeman, atau sesuatu jimat pesugihan dan sejenisnya yang dikubur di area rumah, lama-kelamaan itu akan hidup dan meminta makan. Jadi bagi kalian, hati-hati, jangan mencari pesugihan atau sejenisnya. Kasihan anak cucu kalian nanti. Oke sob, kalian yang punya cerita horor nyata bisa diceritakan via DM.